Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fernanda Gita Aulia. Prodi saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 1323016. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi IPA MI dengan judul materi bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Nah, mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi nggih dengan apa itu bunga, karena benda ini mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan juga pastinya kalian semua memiliki tanaman-tanaman bunga di sekitar rumah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada topik pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah bunga sempurna, yang kedua bunga tidak sempurna, yang ketiga hubungan bunga dan serangga, dan yang keempat bagian-bagian bunga. Langsung saja pada bagian bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat jantan atau yang disebut dengan benang sari dan alat betina atau yang disebut dengan putik secara bersama-sama dalam satu organ. Seperti contoh, bunga sempurna adalah bunga matahari, bunga anggrek, bunga alamanda, bunga sepatu, dan bunga bougainville. Bunga sempurna ini memiliki dua organ reproduksi, yakni putik dan benang sari, yang letaknya berada dalam satu organ yang memungkinkannya proses penyerbukan terjadi. Jadi bunga sempurna ini memiliki dua alat yang tidak dimiliki oleh bunga tidak sempurna, yaitu benang sari dan putik. Benang sari dan putik. Benang sari dan putik ini letaknya berada dalam satu organ. Nah, jika bunga terdapat dua alat ini, artinya itu dapat memungkinkannya proses penyerbukan terjadi secara sempurna. Pada bagian gambar bunga sempurna ini dapat kita lihat bersama-sama bahwasannya bunga sempurna ini bunganya itu terlihat utuh atau enak dilihat, cantik dilihat. Bunganya itu sempurna, terdapat semua bagian-bagian bunga, berbeda dengan bunga tidak sempurna. Slide selanjutnya adalah pembahasan bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah jenis bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi, yaitu benang sari atau putik. Contoh bunga yang tidak sempurna adalah bunga jantan yang hanya memiliki benang sari dan bunga yang hanya memiliki warna putih. Ya, jadi pada bagian bunga tidak sempurna ini tidak semua bagian itu ada pada bagian tidak sempurna. Hanya ada dua, yaitu benang sari atau putik. Seperti contoh pada gambar di atas itu, contoh bunga tidak sempurna, yaitu adalah bunga kertas dan bunga apa itu namanya. Ya, jadi bunga tidak sempurna itu dapat kita lihat bersama-sama bahwasannya gambarnya itu tidak utuh seperti bunga sempurna. Kalau bunga sempurna tadi kan terlihat cantik, enak dilihat, berbeda dengan bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ini ya kelihatan aja kalau bunganya itu tidak memiliki bagian-bagian bunga secara lengkap, dan juga bentuknya itu kurang sempurna, makanya disebut dengan bunga tidak sempurna. Yang ketiga adalah hubungan serangga dan bunga. Hubungan antara serangga dan bunga. Simbiosis mutualisme, artinya ini sama-sama menguntungkan. Bunga membutuhkan serangga dan serangga membutuhkan bunga. Ya, ini disebut simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan, di mana serangga membantu penyerbukan bunga dan bunga memberikan nektar dan makanan pada serangga. Serangga seperti kembang, lalat, dan lebah menyerbuki bunga untuk mendapatkan makanan, sementara bunga membutuhkan serangga untuk membantu proses penyerbukan. Hal ini memungkinkan bunga untuk tumbuh dan serangga untuk mendapatkan sumber makanan. Jadi keduanya ini saling keterkaitan. Bunga tidak bisa hidup tanpa serangga, karena bunga ini membutuhkan serangga untuk membantu proses penyerbukan.
Dan juga serangga ini membutuhkan bunga. Buat apa? Karena serangga ini membutuhkan bunga sebagai sumber sumber makanan. Nggih, karena bunga dapat memberikan nektar dan makanan pada serangga. Bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asyik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga, lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Nah, ketika serangga hinggap ke bunga dan menikmati nektar bunga, serangga ini akan terbang. Setelah menikmati itu, serangga akan terbang. Terus kemudian benang sari ini akan jatuh ke putik bunga. Jadi dari atas ke bawah, dan kemudian terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan sendiri memiliki pengertian ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan bunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nantinya bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak mempunyai kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuh berkembang biak. Jadi itu tadi ya, bunga tidak bisa berkembang biak tanpa adanya serangga, dan juga serangga tidak bisa hidup tanpa adanya bunga, karena bunga ini sebagai sumber makanan yang dapat menghasilkan nektar bagi bunga. Keduanya ini saling keterkaitan, jadi tidak bisa pisah antara keduanya. Bagian-bagian bunga. Pada nomor 2 itu terdapat pada bagian nomor 2 terdapat yang namanya kepala putik. Kepala putik ini tempat menempelnya serbuk sari. Yang ketiga itu ada gambar yang ketiga tangkai putik. Yang keempat ada bakal biji. Bakal biji ini tempat tumbuhnya biji setelah terjadinya perkembangbiakan. Dan yang kelima ada tangkai. Tangkai itu terletak di bagian bawah yang berfungsi menopang tumbuhnya bunga agar tidak jatuh. Yang keenam ada kelopak. Dan yang ketujuh ada dasar bunga. Dan yang paling atas itu ada mahkota. Mahkota ini bagian yang sangat cantik yang menarik perhatian serangga untuk hinggap pada bunga. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi bunga. Bagian fungsi bunga ini sangat banyak, antara lain benang sari yang berfungsi sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Yang kedua, putik berfungsi sebagai alat reproduksi betina pada bunga, berfungsi sebagai tempat menghentikan sperma pada saat penyerbukan. Yang ketiga, ada tangkai yang berfungsi sebagai penyokong atau penghubung antara bunga dengan ranting. Yang keempat, ada dasar bunga yang berfungsi sebagai ujung tangkai yang sering melebar dan memiliki ruas-ruas yang pendek. Yang kelima, ada kepala putik yang berfungsi sebagai tempat menghentikan sperma pada saat penyerbukan. Yang kelima, ada benang sari yang berfungsi sebagai bagian dari benang sari yang mengandung sperma. Yang ketujuh, ada bakal biji yang berfungsi sebagai tempat berdirinya telur pada saat penyerbukan. Dan yang terakhir ada tangkai
tangkai itu sebagai tempat menghentikan sperma pada saat penyerbukan. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Hal ini dapat kita praktekkan secara langsung ya. Dapat kita cari bunga di sekitar rumah. Setelah pembahasan itu tadi, tujuannya adalah mengetahui bagaimana sih bunga sempurna itu bentuknya, dan apa perbedaannya bunga sempurna dan tidak sempurna, dan bagaimana hubungan serangga dengan lebah, bunga serangga dan bunga. Itu tadi topik kita pada malam hari ini. Ada 3: bunga sempurna, bunga tidak sempurna, hubungan antara serangga dan bunga. Mungkin teman-teman nanti bisa dilihat atau dicari di rumah bagaimana ya sih bentuknya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna itu bagaimana. Mungkin kalian bisa membuktikannya secara mandiri nih, dapat membedakan kalau bunga sempurna ini bunga yang terlihat cantik atau bunga yang bentuknya itu sempurna. Kalau bunga tidak sempurna itu bagian-bagian bunga itu tidak terdapat pada bunga tidak sempurna. Jadi bunga ini bagiannya itu tidak lengkap. Jadi ya itu tadi, seperti contoh gambarnya itu kurang enak dipandang. Dan hubungan serangga dan bunga itu dapat kita lihat ketika lebah menghisap pada bunga. Nah, itu merupakan proses penyerbukan. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kabeh pisan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.